Assalamualaikum, nama saya Radifan Prafla dari kelas TI 1C dengan NIM 190202065. Dengan kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang chapter 21 yang bertemakan Hypertext Multimedia dan the World Wide Web. Nah, untuk TUU dan TIK-nya, saya mengharapkan mahasiswa dapat memahami tentang hypertext, web teknologi dan isunya, dan static web yang kontennya. Nah, pembahasan pertama kita itu yaitu hypertext. Hypertext. Di dalam hypertext kita akan belajar tentang hypertext definisi hypertext, dan konten-konten di dalam web, terus teknologi, delivery teknologi, dan application areas. Nah, kita masuk pembahasan pertama yaitu definisi hypertext. Definisi hypertext merupakan hypertext dapat menghubungkan struktur teks dalam berbentuk jaring. Contohnya, simpelnya misalnya kita mempunyai link dokumen 3. Kita dapat membuka link dokumen 3 itu di dalam halaman pertama. Jadi kita tidak harus secara berurutan dari 1, kedua, ketiga. Jadi kita misalnya lagi di halaman pertama, kita langsung bisa skip ke halaman ketiga. Jadi, nah itu tersusun sesuai keinginan kita. Misalnya kita juga langsung bisa skip ke 4, kayak gitulah. Seperti hyperlink, tapi membedakan kalau hyperlink jadi connect-nya 1, 2, 3, 4 secara berurusan, tapi kalau dia tuh secara menjaring. Jadi 1 bisa langsung ke 3, bisa langsung ke 4, bisa juga langsung ke 2. Nah, sebaliknya di 3 kita bisa ngakses ke 1, bisa ngakses ke 4, tidak perlu harus berurutan. Nah, selanjutnya yaitu ini ilustrasinya. Jadi kan dari A bisa ke E, bisa ke B, bisa ke D tanpa harus dari A ke B ke C, dan dari C baru ke D tanpa harus berurutan. Jadi bebas sesuai user yang inginkan. Nah, selanjutnya yaitu rich content, animasi, video dan audio, dan komputasi, dan intelijen dan interaksi. Animasi dulu. Animasi adalah tambahan motion dari ke gambar. Motion ke gambar bentuknya seperti misalnya kita nambahin motion slide ini. Ada motion tambahan, itu disebut animasi. Ini dia dapat merubah gambar menjadi bergerak dan dapat sesuai ditentukan dari waktu. Nah, simple contoh dari animasinya adalah interface is in the form of a clock. Misalnya jadi kayak kita jadi misalnya jarum jam dari angka 12 ke angka 1 misalnya kita ditambahin di web kita, itu ditambahkan animasinya. Selanjutnya yaitu video dan audio. Nah, di dalam media di dunia ini kita didominasi oleh video dan audio. Contohnya ya seperti sekarang yang lagi rame video dan audionya kan, contoh webnya YouTube, Netflix yang menggunakan video dan audio sebagai material utamanya. Nah, video dan audio juga bisa juga di dalam masukin ke dalam hypertext system buat edukasi, entertain, dan sebagainya. Nah, tetapi kekurangannya video dan audio itu secara itu pertama yaitu expensive, mahal untuk membuatnya, karena kita harus membutuhkan orang multimedia untuk membuat video dan audionya, dan waktu consuming buat produksinya tuh lama. Nah, tapi sedangkan itu juga membuat video harus membutuhkan komputer yang di atas standar, sedangkan kita rata-rata home PC mempunyai standar yang biasa aja buat video. Nah, ini ilustrasi video dan itu yang tertera di buku. Kalau sekarang video dan audio mungkin YouTube lah, kayak gitu. Nah, selanjutnya komputasi, intelligence, dan interaksi. Kita ngebahas interaktif, hypermedia, my content, embed games or application. My content termasuk kayak semacam games atau aplikasi. Jadi misalnya kita di web, kita menemukan aplikasi game kayak puzzle contohnya. Nah, ini kan example figure show puzzle from the website of the dari penulisnya kan Alan
Jadi kayak kita misalnya di dalam satu web yang interaksi kita bisa ngegerakin ini, kita bisa main puzzle, itu disebut interaksi. Ini ilustrasi for interaksinya di dalam web. Nah, delivery teknologi tuh penyampaian teknologinya gitu. Lewat apa? Penyampaian teknologi kan satu di komputer, kedua di dalam web, ketiga on the move. Jadi kayak yang barang-barang bisa kita HP. Jadi kita bisa, contohnya mobile phone, notebook komputer, ya, dan lain-lain. Application area, banyak application area is a application of hypermedia. Jadi kayak aplikasi penyimpan media gitu, seperti contohnya rapid prototyping, help and documenting, education and learning, contohnya kayak Google Classroom dan Edmodo, contohnya collaboration and community, Facebook dan lain-lainnya, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, seperti kayak gitu application area yang di dalamnya ada hypermedianya. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang web teknologi dan isunya. Kita akan membahas tentang satu, basic web teknologinya, dua, web server dan web client, tiga, network isu dari network. Nah, pertama, basic web teknologi. Web terdiri dari set protokol built on top of internet, dari internet. Nah, di dalam teorinya juga dibolehkan untuk multimedia dokumen dibuat dan dibaca oleh seluruh komputer di dunia ini. Nah, the web juga support hypertext, graphic, sound, and movies, and to structure and describe the information, untuk menstruktur dan menjelaskan informasi. Biasanya menggunakan bahasa HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Di some case, di contoh-contoh kasus bisa menggunakan XML. XML biasa digunakan yang saya belajar sih biasa buat mobile support gitu XML, setahu saya. Nah, selanjutnya web server and web client. Apa sih itu web server? Web server adalah page atau sumber dari yang menyimpan dari buat menjalankan itu. Nah, itu biasanya company own, jadi kayak perusahaan yang mempunyai server itu. Nah, sedangkan yang kita pakai ini nih, mesin yang kita pakai yang biasa kita misalnya punya Facebook gitu-gitu, itu yang biasa kita sebut client. Nah, ini contohnya dari web server dan client. Network issue. Fakta bahwa web sekarang menghubungkan dari semua isu, dan untuk bisa menggunakannya, dan network capacity biasa disebut bandwidth. This is measure of amount information that can pass down the channel in a given time. Dia berarti kayak ibarat kita mendownload berapa bandwidthnya. Nih, ini contohnya seperti ini bandwidth. Nah, static web content. Pertama kita akan membahas the message and the medium, 2 text, 3 grafik, dan 4 movies and sound. Pertama, the message and the medium. Message or content are important element in digital or web work. And the medium of place of content is also very useful for delivery message or content. If the medium of the place is less attractive, then the reader will not trust the content of the content. The message on the medium tuh seperti kayak contohnya Facebook, kita bisa menyampaikan pesan, itu message-nya. Nah, mediumnya tuh Facebook yang menyediakan kita wadah untuk memberikan message-nya. Nah, sepertinya ini contohnya Facebook. Nah, teks itu merupakan elemen penting dalam komputer, ya tahu sendiri sih dalam teks. Nah, pemilihan teks juga sangat penting di dalam web design dan lain-lainnya, supaya pembacanya dapat membaca lebih gampang, dan juga penting untuk meletakkan bold, italic, dan lain-lain, underline dan lain-lainnya, supaya menegaskan teks dan lain-lain. Grafik. Obtaining grafik, mendapatkan grafik from
kita misalnya mendapatkan gambar dari Google Image dan lain-lain misalnya. Nah, kalau using graphic itu kita menaruh gambar di web design kita, misalnya kita bikin HTML, kita pakai gambar kita kita taruh di web, itu namanya using graphic. Using graphic juga misalnya kita web design, careful in the use because to load the required text too long. Misalnya kita lagi ngedesain web, jangan terlalu memakai banyak gambar karena itu membutuhkan data yang banyak dan itu sangat lama. Misalnya web kita isinya gambar, pasti orang yang koneksi internetnya tidak tidak kencang banget pasti akan susah nge-load web kita. Cuman gitu. Movies and sound. Movies and sound can be used on the web, but to match audio and flip need people who are express of multimedia and to support or download video text very long. Movies and sound itu ya dapat digunakan di web, ya contohnya kayak YouTube gitu-gitu. Nah, tapi untuk matching antara audio dan video klipnya itu membutuhkan orang yang jago di dalam multimedia dan support or download streaming or download videonya itu memakan waktu yang lama. Jadi misalnya kita bikin web design, kita jangan terlalu ya ada video tapi pasti bakal makan lebih lama daripada gambar. Nah, ini referensi saya dari buku Human Computer Interaksi dari kalangan 2003, diterbitkan oleh Person Education. Thank you. Makasih atas waktunya, dan video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya pada pelajaran interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum.